علما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع من الاتباع والعبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والرشاد والخير بغير الله ومرضاته وخلقه والثواب. وروي عن أبي الدرداء radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu, annahu qala, sesungguhnya sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu berkata, bu'isan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, wa anna tajirun, saya itu dalam posisi menjadi tajir, pedagang. Kata sahabat Abi Darda, fa'aradtu, dan saya waktu itu menginginkan, ayat tami ali tijaratun ma'al ibadah, saya ingin menjadikan satu untuk saya antara dagang dan ibadah. Saya ingin dagang juga saya ingin ibadah. Kata sahabat Abi Darda, falam yastami'a, akhirnya tidak bisa ketemu. Saya jadi pedagang, habis dagang saya capek, tidak bisa melakukan ibadah. Saya ibadah kemudian mau dagang juga tidak bisa, tidak ketemu. Kata beliau, saya mau jadikan satu, dagang juga ibadah. Falam yastami'an, tidak bisa kumpul, tidak bisa ketemu dua hal tersebut. Fafaratu tijaratan, kemudian fafaratu tijaratan, akhirnya saya tinggalkan berdagang. Wa aqbaltu ala ibadatin, dan saya konsentrasi untuk ibadah. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang nyawaku di dalam genggamannya, ma'uhibbu annali hanutan, saya itu tidak senang, saya itu punya toko ala babil masjid, yang berada di pintu masjid, lam tuhti anni bihi sholat, untuk saya itu walaupun tidak lepas untuk melakukan sholat, wa abraju kulla yaumin, dan saya untung setiap hari arba'ina dinar, 40 dinar, fatasaddaqu biha, dan saya sedekahkan 40 dinar tersebut fisabilillah, di jalan Allah. Setelah sahabat Abi Darda mengatakan seperti itu, kila dikatakan, ya Abu Darda, hei sahabat Abi Darda, lima tukrihu dalika, kenapa sampean kok tidak senang seperti itu? Kalau saya Pak, kalau saya ini itu ke pendino buati 2 juta mama, eman dan tadinya. Kalau saya sahabat Abi Darda mengatakan, kenapa kok sampean walaupun punya toko di pintu masjid, dekat pintu masjid, dan menghasilkan untung setiap harinya 40 dinar, sampean kok tidak senang, kenapa? Walaupun itu digunakan untuk sedekah di jalan Allah. Kenapa kok tidak senang seperti itu sahabat Abu Darda? Lisu'il hisab, kata sahabat Abu Darda mengatakan, lisu'il hisab, saya itu takut jeleknya hisab. Saya itu takut jeleknya hisab. Jadi beliau itu yang dikeluarkan nanti hisabnya, khawatir saya itu nanti tidak baik, hisabnya aja jelek. Itu kata sahabat Abi Darda, beliau mengatakan seperti itu. Waruya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, Allahumma, ya Allah, man ahabbani, siapa yang senang kepadaku, cinta kepadaku, kata Nabi, farzuqhu, apapun, berikan rezeki kepada dia apapun, supaya bisa menjaga dirinya.
Maksudnya menjaga dirinya dari hal-hal yang tidak baik, dari hal-hal yang tidak bagus. Wal kafat, dan cukupilah dia, ya cukupilah dia. Ini doanya Rasulullah. Man ahabbani ya farzuqhul afaf wal kafaf. Ya Allah, kalau ada orang senang kepadaku, berikan rezeki dia supaya bisa menjaga diri, berikan dia kecukupan. Waman abghadani, dan siapa orang yang tidak senang kepadaku, kata Rasulullah SAW, fa'aksir malahu wa waladahu. Kalau ada orang tidak senang sama saya, fa'aksir malahu, perbanyak hartanya, ya, wa waladahu, dan anaknya, ya. Jadi itu doanya Rasulullah. Tapi dalam satu hadis yang lain Rasulullah mengatakan tazawadul waludul wadud, ya, menikahlah kamu dengan perempuan yang gampang hamil dan gampang melahirkan, ya. Berarti kan disuruh punya anak banyak, Pak. Ya, disuruh punya anak banyak. Artinya disuruh menikahi perempuan yang metengan, ya, metengan, gak kena disenggol, ya, gak kena senggol titik meteng, senggol titik meteng. Itu kata Rasulullah, disuruh menikah cari perempuan yang gampang hamil dan yang gampang melahirkan, ya, gampang melahirkan. Itu termasuk seperti itu. Mudah-mudahan anak kita yang banyak ini dijadikan dibanggakan oleh Rasulullah. Ya, Rasulullah bangga dengan banyaknya memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, al-faqru masaqatun fid dunya masyaratun fil akhirah. Ada Rasulullah, kefakiran itu masaqatun fid dunya, sulit hanya di dunia, ya. Jadi kefakiran itu sulit hanya di dunia. Masyaratun fil akhirah, dan akan menjadi mudah dan menyenangkan ketika besok di akhirat. Asalkan menjadi orang fakir yang menerima qanaah, sabar, dan selalu ibadah. Besok di akhirat menyenangkan, ya. Kalau ada orang fakir gerundel lah, ya, sembahyang gak kalau sembahyang membuat doai tambah angel besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ghina masaratun fil dunya, dan kekayaan masaratun fil dunya, mudah ketika di dunia, mudah bagi orang kaya, ya, yang banyak duitnya. Kata nanti dari mana umpama kata juga ada uangnya, mudah ketika di dunia. Masa qatun bil akhirat, tapi nanti akan menjadi masako, kesulitan, ya, ketika besok di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kalau di akhirat menjadi sulit. Nah, kalau Nabi Sulaiman saja 40 tahun masuk surga setelah Nabi masuk surga. Ini yang Nabi Sulaiman, apalagi Sulaiman, ya. Wah, ya tambah sulit, ya. Yang Nabi Sulaiman masuk surga 40 tahun, Nabi sudah 40 tahun merasakan nikmat, baru Nabi Sulaiman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Warawat, tapi dalam satu penjelasan berkan, Allah itu cinta kepada mu'minun qawi, orang mukmin yang kuat. Ya, kuat ini ya kuat imannya, kuat keyakinannya, mungkin juga kuat bondoni, ya, juga kuat bondoni, ya, itu juga seperti itu. Warawat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli ahadin khirfatan, setiap orang itu punya pekerjaan. Wa khirfatani isnaini, kata Rasulullah SAW, pekerjaan itu dua. Pekerjaan itu adalah
dua ya. Yang pertama al-faqru, fakir ya. Jadi Nabi itu memang fakir itu pilihan Nabi, bukan takdir dan nasib seperti kita. Nabi itu fakir itu memang dipilih ya, memilih. Kalau kita disuruh milih sugih apa melarat ya, melarat ya Mbak, gak kira ya gak percaya mesti milih sugih Pak ya, milih sugih. Nabi itu fakir memang pilihan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi mengatakan pekerjaan saya itu dua. Yang pertama adalah fakir wal jihad, dan jihad ya. Nabi itu jihadnya luar biasa. Paman ahabbahuma, siapa yang cinta dengan dua hal tersebut, faqad ahabbani, maka dia cinta, sungguh dia cinta kepada saya. Jadi kalau orang ya senang fakir, senang jihad, berarti cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman abghaduma, siapa yang tidak senang dengan fakir dan jihad, faqad abghaduni, maka sungguh dia termasuk orang yang tidak suka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Qala Al-Baqir radhiyallahu taala anhu, berkata Al-Baqir Imam Abu Samarqandi, yang bagi muslim, sebaiknya bagi orang muslim ayyuhibbal fuqara ya. Sebaiknya bagi orang muslim itu untuk senang kepada orang fakir ya. Wa yaqibbal fuqara, dan sebaiknya bagi orang muslim orang fakir itu supaya senang sama dia. Supaya senang sama dia. Bagaimana? Ya sering dikai ya, sering dikai lak merasa weneng abaiku rek, masa Allah seneng aku ndelok abaiku. Ya lek ketemu kayak itu ya umpama itu termasuk biar supaya orang fakir itu senang. Bagaimana? Di samping itu kita berbuat baik sama mereka. Wa in kanat ghaniyan li anna fi hubbil fuqara, walaupun dia orang kaya. Ya, li anna fi hubbil fuqara hubbu Rasulullah SAW, sebab cinta kepada orang fakir berarti cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan amara Allah Taala Rasulahu, dan sungguh Allah telah mengutus kepada Rasulnya Nabi Muhammad SAW bi hubbil fuqara ya, untuk cinta kepada orang fakir, wa dunuwi minhum, dan dekat dengan orang fakir ya. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi untuk senang sama orang fakir dan dekat dengan orang fakir. Wa qaulu ta'ala, dan itu merupakan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum ya qadawati wal aisyi yuriduna wajhahu, al-ayah ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wasbir nafsaka ya, sabarlah dirimu wahai Nabi Muhammad, ma'alladzina, bersama orang-orang yad'una rabbahum, yang mereka memohon berdoa kepada Tuhan mereka, al-qadati wal aisyi, baik di pagi hari dan di sore hari, yuriduna wajhahu, yang mereka melakukan seperti itu mengharap ridhonya Allah, al-ayah ya, al-ayah, yakni yang dimaksud oleh Allah ihbis nafsaka ya, apa, cegah dirimu ma'al fuqara, bersama orang-orang fakir, alladzi habasu anfusahum, yang mereka menjaga terhadap dirinya, lil ibadatin, untuk ibadah ya. Jadi Rasulullah memang disuruh untuk selalu bersama orang fakir, yang mereka selalu menjaga dirinya untuk melakukan ibadah. Wa kana sababun nuzul ayat, dan sebab turunnya ayat ini itu disebutkan anna Uyana ibnu Husnin al-Fazari ya, sesungguhnya ada orang namanya Uyana ibnu Husnin al-Fazari, wa kana raisum qaumi, dan dia itu menjadi kepalanya ya masyarakat pada saat itu. Dakhala Rasulullah SAW, dia masuk ke tempatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Wa indahu Sulaiman Al-Farisi, Salman Al-Farisi, dan saat itu kisah dengan Rasulullah ada sahabat Salman Al-Farisi. Wa Suhaib Ibn Sinan, dan sahabat Suhaib ya Ibn Sinan Arumi, dan wa Bilal ya, dan Bilal Ibnu Humama Al-Habasyun, dan sahabat Bilal Waharun, dan yang lain-lainnya. Minat doa baik sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, dari golongan sahabat-sahabat yang lemah, yang nggak punya. Wa alaihim siyabul khaliq, dan sahabat-sahabat pada saat itu pakai siyabul khaliq, pakaian yang sudah lama ya, pakaian yang sudah usang ya, dipakai qad araku ya, dan mereka sahabat-sahabat itu bergari ngabihi ya, di dalamnya mereka sahabat-sahabat yang tak punya kumpul pakai baju yang sudah agak lama dan bergari. Faqala Uyainah, dan Uyainah mengatakan inna lana syarafan, saya ini orang mulia, kata Uyainah tadi ya, saya ini orang mulia. Fa idza dakhalna alaika, kalau saya mau masuk ke tempat wahai Nabi Muhammad, fakhruj haula'i, suruh keluar orang-orang yang tak punya ini. Nah, suruh keluar orang-orang yang tak punya ini. Fa innahum yu'dunana, sebab mereka itu telah menyakiti kita ya, sebab mereka telah menyakiti kita biraihihim, dengan baunya mereka. Kata Uyainah mengatakan seperti itu. Fad alana majlisan, ya jadikan untuk saya ini khusus ya, tempat duduk ya, tempat duduk. Fanahahu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala mencegah an ikhrajihim, untuk Nabi mengeluarkan orang-orang yang enggak punya tadi ya, sahabat Salman, sahabat Suhaib, sahabat Bilal. Faqala, kemudian Allah mengatakan wasbir nafsaka ma'al ladzina yatuna rabbahum bil ghadati wal aisyi yuriduna wajhahu ya. Kata Allah mengatakan wasbir nafsaka, sabarlah dirimu wahai Nabi Muhammad, ma'al ladzina yatuna rabbahum, bersama orang-orang yang memohon berdoa kepada Tuhan mereka, bil ghadati wal aisyi, waktu pagi dan sore hari, yuriduna wajhahu yang mereka hanya menginginkan ridhonya Allah, yakni yang dimaksud mereka itu menginginkan ridhonya Allah, yusalluna sholata wa sholawatil khamsa, mereka melakukan sholat 5 waktu, wa yatlubuna ridhohu, dan mencari ridhonya Allah. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayati dunya, jangan kamu melewati, jangan pandanganmu melewati anhum, dari orang-orang fakir tersebut ya, anhum, dari orang-orang tadi, turidu zinatal hayati dunya, yang mereka hanya menginginkan zina, hiasan-hiasan kehidupan di dunia, yakni yang dimaksud oleh Allah, la tatazawwajhum, jangan kamu melewati kepada mereka, wala tuhgirhum, dan jangan kamu menghina kepada orang-orang fakir, talaba zinatal hayatunya, yang hanya mencari perhiasan kehidupan dunia ya, jangan ya, kamu jangan terpengaruh dengan Uyainah ya, yang mereka menyuruh orang-orang fakir untuk pergi, jangan, kata Allah. Allah kemudian Allah mengatakan wala tuti man aqbalna qalbahu an dzikrina ya, jangan kamu ya, jangan kamu mengikuti man aqbalna qalbahu an dzikrina, orang-orang yang hatinya lupa mengingat kepada saya, dzikir kepada saya, wattaba'a hawahu, dan mengikuti kesenangan hawa nafsunya, yakni yang dimaksud oleh Allah la tuti man aqrabna, jangan mengikuti, jangan menuruti ya, man aqrabna qalbahu, orang-orang yang hatinya berpaling andikrina, dari mengingat saya, anil Quran, daripada Quran, wattaba'a hawahu, dan mengikuti hawa nafsunya, yakni yang dimaksud oleh Allah ittaba'a hawa nafsihi, yang mengikuti hawa nafsunya, fi bu'dil fuqara, dalam tidak menyenangi orang fakir. Wa kana amru furutan ya, dan urusan mereka itu
sudah melampaui batas, yakni amrau kana doian batilan, maksudnya melampaui batas itu doian, ya perkaranya itu sia-sia, ya batilan dan batil. Itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan segala usaha kita, amal ibadah kita, kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah. Mudah-mudahan kita besok dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Itu saja saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.